Selamat sore teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya berkesempatan di dalam program Cinta, CINTA, yaitu cerita inspirasi dan fakta bertemu dengan seorang hamba Tuhan, Pendeta Wendy Go Pratama. Beliau melayani di Bandung. Selamat pagi Pak. Selamat pagi waktu Indonesia. Iya, iya, puji Tuhan ya bisa ketemu ya. Iya. Boleh nggak Pak Wendy cerita sedikit latar belakang Pak Wendy, siapa Pak Wendy, keluarganya lah, biar teman-teman tahu. Saya Pendeta Wendy Pratama, saya istri Ibu Helen. Dia juga dosen, dia spesialis di bidang keluarga dan konseling. Anak saya ada 3, sudah pada besar semua. Yang 2 mau nikah dalam waktu dekat, yang ketiga sedang di tahap akhir. Tapi bapaknya masih muda ya? Anak saya udah mau 30 yang gede umurnya. Wah, ya tapi puji Tuhan awet muda sehat ya. Jadi sekarang tugasnya di mana Pak? Tugas apanya? Pelayanan atau apa? Ya, enggak Pak, tapi lebih sebagai pendeta, fungsinya. Oh, di GKI Anugerah Bandung ya? Betul. Asalnya memang dari Bandung ya Pak? Ya, orang Bandung kumaha damang. Oh iya, ini orang Bandung ya. Kita bersyukur ketemu dengan teman di Bandung. Hari ini saya ingin bertanya sedikit. Ya, saya lihat Pak Go ini ya, panggil ini gimana ya? Go ya, ya, boleh apa? Pak Wendy. Pak. Ya, Pendeta Wendy ini dia punya keahlian sendiri gitu ya. Ya, lihat pakai topi sekarang, ya topinya. Ini alat peraga semua Pak. Alat pawang itu Pak tuh. Wah, jadi dia punya keterampilan khusus, ada banyak macam, lihat ya. Ya. Iya. Lalu kalau di YouTube-nya dia selalu main dengan boneka. Jadi hari ini saya tidak tanya Pak Wendy tentang khotbah-khotbahnya lah. Itu udah banyak orang bisa ya. Tapi kita mau tanya dia tentang pelayanan di boneka. Kira-kira apa yang menjadi beban dari Pak Wendy untuk terlibat dalam pelayanan melalui boneka ini? Pertama adalah saya itu masa kecil bahagia sekali ya. Jadi bahagia itu bukan karena saya dari keluarga mampu, keluarga itu cukup, cuman menjelang remaja saya mau ekonomi rubuh. Itu di pengasuhan orang tua, mungkin orang tua itu memberikan peluang yang sangat besar kepada saya untuk bereksplorasi. Oh. Diberikan, jadi saya mau apa saja gitu kan ya, tapi yang memang positif, ya itu diberikan aja. Dan kebetulan mungkin saya anak bungsu. Anak bungsu. Jadi mungkin orang tua udah capek kali ngurus yang besar-besar, saya dibiarin aja jadi. Jadi eksplorasi sendiri aja, dan kebetulan semua yang dilakukan positif sehingga ya banyak menemukan hal-hal baru yang saya pelajari di luar pelajaran sekolah gitu. Oh, jadi sejak kapan hobi boneka-boneka itu? Sebetulnya karena saya senang main Pak. Kalau dibilang saya senang sekolah apa senang main, saya lebih senang main. Oh. Tapi nggak diabaikan. Tapi lebih di arah kinestetik ya. Kinestetik itu saya senang gerak. Saya juga atlet basket dulunya, jadi senang olahraga, senang di bidang seni. Lalu Bandung itu memang gudangnya seniman. Jadi saya belajar banyak hal, belajar teater, belajar musik, belajar segala macam Pak. Oh, jadi dikuasai semua ya? Iya, seperti musik saya ngajar, hampir semua alat musik saya bisa. Oh, jadi sekarang kalau di YouTube-nya lebih fokus kepada main boneka gitu ya? Ya karena itu mungkin wilayah pelayanan yang kurang ya, kurang tenaga, kurang terperhatikan. Sementara mereka sebetulnya bibit yang luar biasa di kemudian hari. Kalau pemusik banyak, pengkhotbah banyak, semuanya udah ada begitu. Tapi yang bidang anak, laki-laki, ya laki-laki di bidang anak, waduh sedikit sekali Pak. Oh, jadi ini kalau misalnya untuk boneka seperti begini, kalau menurut sepengetahuan Pak Go,
Ya, itu sampai anak-anak umur berapa yang masih konsentrasi dengan ini? Halo? Ya, oke. Saya ulangi tadi Sebet freezing, nanti saya apa? Saya cut. Oke, Saya oke. mau tanya, untuk mainan boneka begini, sampai anak-anak umur berapa mereka masih konsentrasi? Apalagi sekarang kan ada alat gadget yang canggih-canggih semuanya. Jadi, apakah ini mempengaruhi mereka? Sebetulnya boneka itu semua usia orang suka ya, semua Iya, orang iya. usia suka dan menasehati lewat media itu tidak lewat orang itu orang lebih terima, anehnya begitu. Tapi kalau Hmm, manusia menasehati manusia lebih nggak terima, egonya jalan. Tapi kalau dinasehati oleh boneka iya, itu teguran keras pun orang terima gitu. Sebetulnya saya banyak layani anak-anak, kalau anak remaja mungkin harus dikreasi sesuai dengan dunianya, yang iya. kemudian orang tua. Jadi kalau lansia yang sudah sangat tua begitu kan, itu kembali ke anak-anak. Jadi anak-anak tuh di usia dini dan usia lansia itu bagi saya dua kelompok anak sebetulnya. Oh, jadi pernah dicoba untuk melayani lansia pakai boneka juga ya? Oh, sering. Jadi Hmm. sering ke panti werda, panti jompo, lalu khususnya ngelayani mereka. Kan mereka cara Oh, berpikirnya. Jadi kembali sebetulnya kemampuan berpikir, dia harus dengar yang lebih sederhana, lebih nggak rumit. Kemudian juga boneka itu identik dengan mungkin ingat cucunya gitu ya, ingat iya, dunia iya, iya. dunianya nyambung kalau untuk yang lansia tuh. Hmm. Kalau yang biasanya ditampilkan di YouTube oleh Pak Wendy belakangan ini, itu sudah berapa lama mulainya yang di YouTube? Sebetulnya saya tidak pernah masuk YouTube, Pak. Oh, Jadi sama sekali cuman pas COVID itu ada saya punya anak asuh kan banyak, Pak, ada 30 iya, lah yang iya, saya urus. iya. Nah, itu satu anak asuh itu bilang, "Pak Wendy, ayo buat YouTube," katanya. Dia yang dorong-dorong saya tuh, saya bilang saya nggak ngerti YouTube kayak bagaimana. Ah, dia ngajarin. Klik Oh, kemudian, Pak, kalau memang pelayanan boneka itu udah dari semenjak saya jadi hamba Tuhan puluhan tahun lalu ya. Nah, iya, cuman iya. tidak masuk media gitu. Nggak Hmm. pernah. Nah, semenjak COVID itulah, lah saya jadi produktif. Jadi udah 100 video lebih rasanya mungkin dalam waktu ya 2 bulan ini. Oh, jadi selain itu kan kalau yang di YouTube kan langsung diperagakan ya. Iya. Apakah Pak Wendy ada terbuat untuk meregenerasikan ke orang-orang muda, misalnya adakan training-training kepada mereka Udah mengenai boneka ini? sering sekali, Pak. Jadi itu sih udah terjadi di mana-mana ya, karena kita juga ada komunitas pelayan anak di Oh, komunitas saling informasi. Ya, mungkin tidak ngajar langsung, mungkin setelah saya ngajar mereka terinspirasi, mereka mencoba sendiri. Sekarang akses iya, kan iya. banyak. Mereka bisa lihat di YouTube, bisa lihat di mana. Nah, itu membuat mereka berkembang dengan sendirinya. Tapi training-training itu terjadi dengan pasti dilakukan biasanya. Iya, Kalau iya, iya. ada guru sekolah minggunya, sesi khusus diajarkan gitu. Hmm. Saya lihat kayak Pak Wendy mungkin karena koneknya kepada mereka cukup banyak, bisa diadakan semacam kolaborasi sekalian dikumpulkan, dijadikan satu tempat untuk video-video mereka itu dengan berita-berita yang khusus mungkin bisa bagus ya. Gimana? Iya, sebetulnya sudah banyak channel ya sekarang Ya, semenjak COVID ini makin banyak kesadaran gereja dan kemudian jadi produktif ya gereja produktif iya, sekolah iya, minggu iya. potensi-potensi itu juga keluar semua tuh saya lihat bagus-bagus Pak luar biasa tuh. Hmm, itu kalau yang canggih kan perlu perlu iringan musik. Kalau Pak Wendy udah bisa semua, saya pikir lebih kayak apa namanya? Ini modalnya lah ya. Ada bisa background musiknya bisa dimasukkan juga Iya, nanti. ya polos aja Pak tidak pakai apa-apa. Oh gitu. Ada anak juga Bapak pakai KineMaster kayak apa? Ya itu kayak khusus untuk apa banyak bisa buat macam-macamnya ada suaranya ada apanya tapi saya Iya, pikir iya, iya. saya belum membutuhkan sampai ke sana gitu. Mungkin Iya, progres karena sendiri tangani memang agak repot, ditambah tugas tugas ya, yang lain di gereja kayak tadi kan tiba-tiba ada yang dipanggil Tuhan harus tugas langsung. iya betul. Udah kayak
kayak dokter 24 jam juga gitu. Iya kan? Betul. Iya, iya. Ini kan sudah share lumayan banyak dari Pak Wendy ya. Kira-kira apa pesan-pesan Pak Wendy buat generasi muda gitu ya, cara mereka itu memperhatikan generasinya supaya mereka itu jangan sampai lari ke hal-hal yang buruk gitu. Iya, sebetulnya sangat dasar sekali. Sebetulnya anak-anak itu, saya punya anak asuh banyak. Anak-anak itu bukan butuh media. Kalau kita ngobrol ya dari keseharian dengan mereka, mereka yang butuhkan itu bukan media. Jadi jangan Iya. salah paham. Mereka itu butuh hubungan dengan orang tua sebetulnya. Ya Mhm. biasanya salah satu juga, saya lebih banyak kalau dibilang, Pak ini pelayanannya apa? Saya bilang, saya pelayanan keayahan, fatherhood. Bagaimana menjadi seorang ayah ya dalam pengertian buat anak sendiri, atau membapai juga bisa anak lain, keluarga lain, organisasi juga kan perlu dibapai. Jadi Mhm. bagi saya itu yang lebih penting. Generasi yang muda itu sebetulnya mereka kebutuhannya sederhana, dimengerti, diterima, diberikan ruang menjadi diri sendiri. Itu yang mereka keluarkan dari hati mereka kalau bincang ngomong dengan mereka itu seperti itu. Mhm. Jadi gadget dan segala macam sebetulnya bagi saya tidak prioritas banget buat dia. Prioritas itu mereka ingin punya keluarga yang baik, itu aja. Jadi Kalau semuanya baik, kalau pesan khusus dari Pak Go untuk orang tua, kira-kira bagaimana? Orang tua yang punya anak, remaja, pemuda gitu. saya merasa begini, orang tua itu kan tidak pernah ada sekolahnya bagaimana menjadi orang tua. Belum Iya, lulus sekolah itu tidak boleh menikah, kan tidak ada. Menikah itu iya. hak. Setelah mereka menikah, boleh dibilang semua yang menikah itu belum mendapatkan pembekalan. Nah, sehingga tidak Mhm. heran kemudian ya berumah tangga jadi mencoba-coba. Nah, bagaimana kemudian mau menjadi lebih baik? Biasanya ibu-ibu semuanya mau. Nah, yang lemah itu di bapak-bapak. Bapak-bapak Mhm. kurang akses untuk pendidikan keluarga. Jadi sebetulnya yang utama itu kesadaran para ayah untuk terbuka, memberi diri untuk dilengkapi begitu. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi ayah buat anak-anaknya. Iya, iya, iya. Boleh nggak Pak Wendy ada sedia itu bonekanya di sini di kantor? Ada peragakan ya mungkin ya? Hah? Mau diperagakan? Ya, bolehlah peragakan nanti biar teman-teman lihat sekaligus bisa Oh. kunjungi di Halo. ya. Semuanya. Selamat pagi waktu Indonesia buat Bapak Saud. Selamat pagi Bapak Saud yang ganteng. Oh, ganteng-ganteng ketemu juga belum pernah. Ini ganteng kan laki-laki. Oh iya. Kalau cantik kamu. Aku laki-laki, mas aku. Kamu ganteng juga. Ya kira-kira gitu ya. Semangat untuk memberkati. Memberkati keluarga-keluarga selama COVID. Selama COVID aku monyet. Ya aku kamu Kak Wendy. Ingin menyapa, memberkati lewat YouTube. Lewat YouTube kita bisa memberkati semua orang di dunia ini. Yeah. Coba kamu topeng monyet, yuk. Aku Wah, ada musik ingin itu. memberkati semua anak di dunia. Aku ingin memberkati semua anak di dunia. Begitu Pak, silakan. Oh, ada banyak variasinya bonekanya. Kenapa? Ada banyak boneka-bonekanya gitu ya. Iya, wah boneka banyak sekali Pak. Oh, Ada yang jadi ini yang suaranya Elmo, beda-beda ya. beda-beda. Kalau yang ini, halo, halo. Nah kira-kira gitu, beda suaranya. Oh, Tadi lebih ya, sempit ya. kalau halo Elmo, ya halo juga, selamat jumpa dengan saya. Namamu siapa? Nama saya Elmo. Ya. Iya, iya. Nah, Jadi kepada teman-teman atau ada orang tua yang anaknya pengen lihat boneka ini, nanti saya kasih link YouTube-nya Pak Wendy ini ya, biar kalian bisa kunjungi ya. Sudah ya. banyak video-video yang Kalau ditampilkan. ada yang mau ulang tahun, saya bisa buatkan Pak. Ya, kalau ada yang Kalau mau ulang tahun juga Pak Wendy nah, bersedia ya untuk buatkan acara semacam boneka ini ya. Oke ya. Pak Wendy ya, di dalam kesibukannya kita bisa ketemu sebentar untuk share ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Pak Wendy yang telah bersedia share kepada kita sekalian. Mudah-mudahan video yang sederhana ini boleh jadi berkat bagi orang-orang yang
melihatnya, yang menontonnya. Amin, Pak. Tuhan berkati Bapak, keluarga. Ya, saya mau doa untuk Pak Wendy sebentar sebelum kita pisah ya. Oke. Ya, silakan. Tuhan, kami serahkan untuk pendeta Wendy di dalam kesibukan pelayanan dia terbeban untuk melayani anak-anak melalui media, melalui fatherhood, semuanya ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan pada dia, berikan hikmat dan berikan kebijaksanaan serta tanamkan hati dia tetap untuk melayani seperti demikian. Istrinya yang melayani gereja juga, bagian konseling keluarga, demikian anak-anaknya, khususnya untuk anak yang sebentar mau melangsungkan pernikahan. Tuhan juga memberkati mereka, nanti keluarga yang baru, semua kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memakai anak-anak-Mu yang setia, yang terbeban untuk melayani dia. Sekali lagi Tuhan, berkati pendeta Wendy dan semua keluarganya dan semua orang-orang yang dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Oke Pak. Amin. Thank you ya. Tuhan berkati. Bye-bye ya. Tuhan berkati ya. Sampai ketemu.